Sebetulnya bagi seorang yang diutus oleh Allah SWT tentunya dituntut tanda-tanda kebenaran berupa wahyu-wahyu yang mendukung pendakwaan beliau ini. Jadi ketika beliau dituntut suatu tanda agung kepada kelompok Hindu, karena kepada Kristen Islam itu sudah banyak Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebenaran beliau, maka beliau kemudian pergi mengadakan meditasi di satu tempat namanya Hoshiarpur selama 40 hari 40 malam. Untuk memenuhi permintaan itu? Ya, memohon satu tanda agung tentang kebenaran pendakwaan beliau. Nah, di Hoshiarpur itulah selama 40 hari 40 malam beliau mengadakan meditasi ini, mendapat jawaban yang tadi disebutkan ada kira-kira 52 kata kalimat itu. Nah, ini juga dengan karunia Allah SWT dengan kebesaran dan keagungannya ini menyempurnakan bahwa beliau akan mengemban predikat sebagai Khalifatul Masih itu selama 52 tahun. Saya akan coba bacakan sebagiannya saja daripada poin yang berkenaan tentang wujud dan personality yang akan digambarkan oleh Allah SWT kepada kita. Ini cukup panjang sebelumnya, lalu beliau wahyu itu begini bunyinya. Khubsurat larka tumhare uske saat fazal hai jo uske ani ke saat aega, wo sahib sikwah or azmat or daulat hoga. Nah, jadi beliau ini adalah seorang yang menjadi tempat mengadu. Jadi sumber daripada segala kecintaan dan musyawarah ini akan dipimpin oleh beliau. Or azmat or daulat hoga. Dia seorang agung dan mulia, karismatik, dan juga akan diberikan kekayaan tadi. Bukan hanya duniawi saja, tapi rohani. Or dunia me aiga or apne masihi nafsi or ruhul haqi berkat se, bohotong kebimarun se saaf karega. Jadi untuk mengadakan suatu revolusi, itu harus dimulai dari jiwa yang bersih. Nah, jadi untuk revolusi yang besar ini juga harus ada jemaat yang bersih. Nah, inilah dia mengatakan ini bahwa di sini katanya, wo kalimatullah. Jadi segala tuntunan-tuntunan dari untuk memimpin jemaat ini juga akan ada banyak tuntunan daripada Allah SWT. Kyunke huda kirahmat or guyurine uske kalimat tamjid se bejai. Jadi beliau mengutus bukan orang biasa, tetapi memang sudah dengan kalimat tamjid itu yang penuh dengan keagungannya itu mengiringi kedatangan beliau di dunia ini. Wo sahte zahin wa fahim hoga. Akan brilian, sangat cerdas dan sangat luas pengetahuannya dan pemahamannya juga. Odil kahalim, sangat lembut ya. Kemudian ulum zahir batin sepur kia jaga. Jadi untuk menghadapi segala tantangan, rintangan dan segala maksud-maksud yang unggul ini, yang mulia ini perlu dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Kemudian di sini wotin ko carkane walagahoga. Nah, ini ke depan nanti akan terbuka satu babak baru di mana ini nubuatan-nubuatan dari nabi-nabi terdahulu juga akan beliau wujudkan dalam bentuk gambarannya rencana ilahi. Kemudian di sini dikatakan bahwa mazharul awal wal akhir wa mazharul haqqi wal ala wa kana Allahu nazala minas sama. Seakan-akan ini penzahiran hak dan kebenaran, lalu seakan-akan Tuhan Allah SWT itu turun dari langit. Nah, di sini dikatakan uskanuzul buat mubarak or jalalillahi ka zuhur ka mujib hoga. Jadi penzahiran daripada hasil-hasil akan beliau raih ini akan menzahirkan suatu keagungan Islam dan ketinggian Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini apne ruhul nur atahe or jiske nur jisko hudane apne razamandi ka iterse mamsukia. Jadi beliau tidak berdiri sendiri, tetapi kesucian dan ruh kekuatan daripada Masih Maud Salam itu seakan-akan akan mengalir ke dalam jiwa dan langkah-langkah beliau itu. Karena kudaka saya uskesar parhoga. Jadi senantiasa bayangan Tuhan, lindungan Allah dan pertolongan itu akan menyertai beliau dengan misinya dan jemaatnya ini. Wajajat barega, dia akan tumbuh dengan sangat pesat. Or asirong kedestegari kamujib hoga. Dan akan membebaskan banyak sekali bangsa-bangsa yang tertindas dan tertawan itu. Nah, ini cukup panjang dia, tapi ini beliau adalah seorang sosok yang betul-betul sudah dinubuatkan oleh Rasulullah, bahkan yatajawwaju wa yuladulahu, dan juga rajulun aw rijalu min hawal farisi. Nah, ini Pak, jadi bisa kita simpulkan bahwa kelahiran beliau ini merupakan jawaban dari Allah SWT kepada Hadrat Masih Maud SAW atas tuntutan orang-orang Hindu yang meminta tanda kebenaran kepada beliau, begitu Pak ya? Betul sekali. Nah, ini mungkin bisa Bapak sedikit ceritakan juga bagaimana kondisi beliau setelah masa kelahiran beliau, karena mungkin dari catatan sejarah kan banyak sekali orang yang meragukan bahwa beliaulah anak yang dijanjikan itu. Nah, ini bagaimana mungkin Bapak bisa sampaikan? Sebetulnya begini, sejak dari kecilnya itu sudah nampak suatu kepribadian sangat luhur. Dari beliau sangat rajin ibadah, berdoa, berzikir, salawat dan mendengar pengajian. Bahkan ketika umur 19 tahun itu sudah pandai berpidato, berdialog, berdebat itu. Dan kita tahu ketika beliau ikut dalam Madrasah Ahmadiyah, murid daripada namanya Said Ismail, ya, Muhammad Ismail, guru besar beliau ahli bahasa Arab. Itu ketika beliau dalam alam ru'ya sedang di kelas itu makan zardah, nasi kuning
itu guru beliau melihat, Miasai bagi-bagi dong makanannya. Padahal teman-teman tuh melihat tidak ada apa-apa di atas meja itu. Kasyaf berarti Kasyaf itu, tapi begitu tingginya. Jadi kesucian itu yang sejak lahir sudah memang disucikan oleh Allah SWT. Nah, Quwati Basirat juga beliau miliki itu. Dan bahkan beliau sudah membuat tafsir itu. Berarti hakikat beliau itu sudah terbuka kepada beberapa orang itu, Pak? Ya, betul. Makanya nanti ada muncul ketika ayahanda beliau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam meninggal dunia, itu seakan-akan akan timbul suatu kegoncangan itu. Jadi beliau tidak khawatir tentang jemaat ini, ya. Tetapi beliau memberikan suatu kekuatan tekad hati beliau itu bahwa andaikan seluruh dunia, seluruh pengikut itu meninggalkan beliau dan meninggalkan misi beliau, demi Allah yang dengan penuh keyakinan saya bersumpah, saya tidak akan meninggalkan misi ini. Segala misi yang disampaikan diturunkan kepada beliau akan aku sebarluaskan ke seluruh dunia ini. Dan ini ungkapan yang lahir dari satu keteguhan iman. Betul, ya, satu kekuatan iman yang luar biasa. Yang penuh, ya. Mungkin kalau dilihat dari sisi usia beliau yang masih belia, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali gitu. Ya. Tidak sesuai kalau dilihat dari usia beliau yang masih sangat belia, di mana ayahanda beliau wafat itu. Nah ini perjalanan beliau sampai kepada memenuhi nubuatan yang sedemikian panjang ini. Kemudian bagaimana Bapak juga mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana ketika Hadrat Khalifatul Masih awal meninggal dunia wafat, bagaimana proses pemilihan kekhalifahan untuk yang kedua ini. Banyak sekali intrik-intrik di dalamnya. Nah ini mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana orang-orang hatinya itu bisa tertarik hanya kepada beliau untuk memilih beliau ini. Ya, sebetulnya begini, sehari-hari itu memang sudah nampak suatu kepribadian yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan itu hudaka saya harus kesar parhoga, bayangan Tuhan selalu akan menyertai dia, dan pertolongan Tuhan seperti Wahyu dikatakan, dari keturunan engkau aku bangkitkan seorang putra, ya, seseorang yang dia itu akan memajukan tauhid dan jemaat ini, dan dia akan mengembangkan kebenaran ini sehingga banyak orang-orang yang masuk ke dalam jemaat ini. Nah, kemampuan ini itu beliau miliki. Jadi walaupun beliau waktu itu Khalifatul Masih pertama meninggal 25 tahun beliau umurnya. Nah ini ada seseorang yang sudah ingin berambisi untuk menjadi pimpinan itu. Tetapi di situ orang karena melihat karismanya itu aklamasi memilih beliau. Nah itulah beliau walaupun kekayaannya, pengikutnya sebagian sudah menyeberang ke jemaat Lahore. Tetapi di situ kita melihat bahwa kamin fiatin kalilatin galabat fiatan kasiratan biiznillah ini menjadi suatu jemaat yang akan tumbuh besar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini proklamirkan diri juga nanti ada itu dia tulisannya. Ketika prosesi pemilihan khalifah yang kedua ini, seolah pada saat itu jemaat terbagi kepada dua, Pak, ya. Yeah. Ada yang memisahkan, ada orang-orang yang tidak mau baiat, yaitu yang akhirnya mereka malah mengingkari nizam khilafat ini. Lalu bagaimana pandangan beliau terhadap mereka ini? Begini, pada saat sebetulnya ya kan melihat beliau masih sangat muda belia, ya. Sedangkan Muhammad Ali seorang yang berilmu, yang dekat dengan Masih Maud SAW. Secara lahiriah itu beliau memang di atas lah itu. Tetapi orang-orang yang mempunyai Quwati Basirat melihat akan kemampuan sang pemuda ini, artinya putra yang dijanjikan ini. Nah, jadi walaupun kekayaan jemaat sudah diambil oleh mereka, nah jemaat ini tumbuh di situ, ya. Kemudian beliau memperkuat, karena apa? Di situ adalah janji Allah SWT akan Masih Maud SAW mengatakan bahwa tangan Tuhan akan di atas khilafat ini. Nah itulah beliau sebagai tangan Tuhan yang akan selalu membimbing dalam jemaat ini. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ilham atau nubuatan yang disampaikan Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud SAW tentang kelahiran sosok putra agung ini, putra yang dijanjikan ini, dan kita sama-sama saat ini mengimani bahwa beliaulah sosok yang dijanjikan ini. Nah ini apakah beliau mendakwakan sendiri bahwa beliau ini adalah putra yang dijanjikan, lalu kira-kira tahun berapa gitu beliau mendakwakan dirinya ini, dan apakah yang latar belakanginya, apakah Allah Ta'ala menyampaikan pada beliau kabar gaib dan sebagainya bahwa memang beliaulah gitu putra yang dijanjikan ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Bulan Januari itu beliau mengantar seperti Umi Tahir itu adalah ibunda daripada Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, sakit keras dan dibawa ke Lahore. Umi Tahir ini istri beliau? Bukan. Ya betul, istri beliau itu. Nah, beliau itu kemudian pada suatu malam mendapat mimpi bahwa Allah telah menjadikan beliau sebagai muslim maut. Jadi walaupun secara naluri, secara pribadi beliau tidak suka untuk memproklamirkan diri. Tetapi karena ru'ya itulah beliau kemudian di dalam suatu khutbah Jumat itu dia sampaikan, sehingga menimbulkan suasana haru dan sangat mengesankan sami'in di dalam masjid ini. Mereka memberikan mubarak dan banyak yang menangis dan menyambut tentang penobatan beliau sebagai muslim maut. Dan setelah itu beliau kemudian yang
Lalu diadakan satu ijlas, satu seminar tentang Muslim Maud ini. Yang hadir ini orang-orang banyak sekali. Di antaranya Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib, Qazi Muhammad Nazir Sahib, Fazil Lalpuri, Hazrat Maulwi Abdul Rahim Sahib Nayyar, Hazrat Khan Sahib Munsi Barakat Ali, Hazrat Master Abdul Rahman Sahib non-Muslim, Hazrat Maulwi Said Sarwar Shah dan Maulwi Atta Sahib dan Maulwi Abdul Rahman Sahib Dar. Ini sahabat-sahabat beliau yang berkaliber. Dan beliau mendukung sekali tentang pemenuhan nubuatan sebagai Muslim Maud. Setelah itu, ini diadakan juga semacam seminar ataupun pertemuan ijlas ya, di mana tanggal 20 Februari diadakan di Hoshiarpur. Kemudian 12 Maret diadakan di Lahore. Tanggal 23 Maret 1944 diadakan juga di Ludhiana. Dan 16 April diadakan juga di New Delhi. Jadi memproklamirkan diri ini tidak wajib sebagai ma'murin minallah. Tetapi beliau mengumumkan kepada dunia, sayalah sebagai Muslim Maud yang dijanjikan itu. Apakah ada tuntutan juga dari orang-orang waktu itu, Pak, yang mendengar nubuatan tersebut? Tidak. Bahwa itu sebetulnya dorongan dan dasarnya itu adalah dari ru'ya tadi yang dilihat oleh beliau di Lahore pada waktu istrinya itu sakit keras di sana. Jadi selama dari Allah SWT sendiri tidak ada atau tidak disuruh lah, tidak diperintahkan untuk mendakwakan dirinya sebagai Muslim Maud. Jadi beliau tidak lakukan itu ya? Sebetulnya begini, seperti Aurangzeb ya, atau Umar bin Abdul Aziz itu yang beliau sebagai mujadid pertama ya, itu tidak ada proklamasikan dirinya dia sebagai mujadid. Ya. Tetapi dari karya-karya agung dan kesucian dirinya itulah kemudian orang mengenal beliau itu sebagai mujadid dan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita melihat runtutan daripada 52 kata dari wahyu tentang diri beliau, itu semua tergambar A to Z, dari A sampai Z itu memang sempurna semuanya itu. Seperti beliau nanti ke Eropa atau membangun badan-badan, lalu menyebar luaskan para mubalighin, itu bagian daripada rencana ilahi yang sudah memang disebutkan dalam nubuatan tentang pribadi beliau. Tadi menarik tentang Bapak sebutkan bahwa beliau ke Eropa. Oh iya. Nah ini dari catatan sejarah bahwa jemaat Islam Ahmadiyah ini di masa Hadrat Masih Maud dan di masa Hadrat Khalifah awal mungkin ya, itu hanya terbatas di negeri Hindustan saja. Nah ini baru di masa beliau ini jemaat ini melebar sampai ke Eropa. Betul. Nah, ini bahkan saya mendengar bahwa beliau pernah melakukan perjalanan juga ke Eropa sebanyak 2 kali. Ini perjalanan untuk apa Pak? Ini bisa Bapak jelaskan mungkin? Ya, sebetulnya memang kalau kita melihat seperti dalam laptop atau komputer ada mouse ya. Jadi kemana arah itu akan terbuka. Ada nubuatan bahwa matahari akan terbit dari barat. Jadi naluri beliau bahwa Zulkarnain juga akan nanti pergi ke daerah terbenamnya matahari, itu sudah ada suatunya jalan ke sana itu. Jadi kepergian beliau ke sana itu tidak seorang diri. Beliau membawa 12 sahabat-sahabat yang ternama. Dari situlah kemudian beliau menyebarkan 12 para sahabat itu, ada yang ke Timur Tengah, ada ke Eropa, ada yang ke Saudi Arab juga, ada yang ketika di Eropa itulah disebarkannya. Tidak, atau setelah pulang dulu. Jadi itu cikal bakal menyebarluaskan para mubalighin ini ya, mujahidin Islam ini untuk menyebarkan Islam. Aku akan sampaikan tabligh engkau ke pelosok-pelosok dunia. Kan gitu kan. Lalu dia akan memecahkan salib, tentunya yang menjadi target beliau di mana Kristen yang sudah cukup kuat itu dikirim duta-duta beliau secara untuk memenangkan Islam di sana. Jadi seolah-olah perjalanan beliau ke Eropa ini merupakan pembuka jalan gitu Pak. Ya. Untuk terbitnya matahari Islam di sana Pak ya. Betul. Sebab gini, tahun 34 kan beliau mendirikan Tahrik Kejadid kan. Tahrik Kejadid juga kan beliau dirikan itu. Nah, itu adalah untuk mengimbangi gerakan Ahrar tadi. Nah, di sana tuh beliau mendirikan Madrasah Ahmadiyah untuk kaderisasi para mubalighin. Nah, kemudian dibukalah pertabligan di sana, misi-misi yang di negara-negara besar itu. Nah, apa yang dikatakan dalam wahyu ini, bahwa jemaat ini akan 2 kali lipatan lebih maju. Dan banyak bangsa-bangsa yang akan dibebaskan dari cengkeraman itu. Dan banyak orang yang terkubur itu akan bangkit hidup kembali. Nah, itu secara rohani, bukan orang yang sudah mati terkubur itu akan bangkit. Tetapi kebangkitan rohani ya, sebagai muslih rabani. Ya, jadi orang-orang yang rohaninya sudah mati mungkin Pak ya? Ya betul, terkubur dihidupkan kembali oleh beliau. Itu dia. Jadi buah dari perjalanan beliau ke Eropa ini merupakan sebagai pembuka jalan untuk pertabligan Islam di sana Pak ya? Ya. Dan sekarang saat ini sudah ada di berapa negara itu Pak? Baik, sebelum sampai ke berapa negara, sebetulnya ini ada strategi yang beliau atur memang sudah dalam rencana ilahi. Yaitu memindahkan, artinya dari markaz Qadian ke Rabwah. Karena dalam wahyu itu ada dikatakan, Tin ko char karne walahoga, akan menjadikan 3 menjadi 4. Nah, Rabwah ini menjadi pusat daripada perkembangan jemaat di sana. Ya. Menjadikan suatu kota yang dimana konsentrasi pertabligan itu di sana. Nah, dari situlah kemudian beliau menyebarkan misi-misi yang beliau monitor itu dari Rabwah. Ya, selama beliau mengemban sebagai Khalifatullah Masih itu.
Baik. Terima kasih. Sangat menarik sekali tadi kalau kita simak ya perjalanan hidup beliau dari mulai, bahkan beliau ini memang betul-betul sosok yang agung gitu, karena untuk kelahiran beliau pun melalui suatu nubuatan yang sangat agung. Dan tadi juga Bapak sudah sampaikan bahwa nubuatan-nubuatan yang merupakan atribut dari beliau ini satu persatu secara sempurna telah zahir pada diri beliau ini. Ada satu yang menarik tadi, bahwa beliau ini akan dikaruniai ilmu yang ilmu zahiro batin purki ajaiga. Nah, ini bisa Bapak sedikit sampaikan pada kami bagaimana penzahiran dari nubuatan ini. Satu contoh saja, di Rabwah itu ada Khilafat Library. Khilafat Library. Itu ribuan buku-buku. Dan di dalam buku-buku itu dari berbagai macam, bukan ilmu agama dan ilmu perbandingan agama saja, tapi ilmu-ilmu dunia juga. Dan di situ banyak catatan-catatan yang beliau sudah tuliskan itu. Catatan tangan beliau sendiri. Bayangkan dalam masa muda beliau sudah mampu menulis tafsir kabir itu. Ya. Dan terjemahannya juga ini yang katanya orang akan mencari tafsir ini di dunia nanti. Jadi terjemahan tafsir daripada Al-Quran ini dan tafsirnya itu beliau itu tidak ada yang mengungguli. Ya, begitu luas dan wawasan. Berapa jilid Pak ini tafsir kabir ini? Itu Hajat Masih Maud Salam tentu beliau menuliskan buku-bukunya itu, dan Hajat Masih Maud Salam Muslim Maud juga beliau menulis juga. Tetapi maksud saya ilmu-ilmu yang dalam kandungan tafsirnya itu dan buku-buku yang lain juga beliau banyak tuliskan itu ya, sebagai Raja Pena. Dan, banyak sekali berarti ya? Mungkin. Oh banyak sekali. Bahkan pidato-pidato, ceramah dan khutbah-khutbah sekarang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Jadi tidak ada satu warisan ilmu rohani yang begitu tingginya yang akan terlepas dari jemaat ini. Jadi mungkin saat ini kita bisa dapati lah Pak ya, pemenuhan dari nubuatan itu di perpustakaan jemaat kita. Ada sebetulnya yushabihu abahu walayabahu. Dia akan mirip seperti ayahnya. Dalam keilmuan, dalam kerohaniannya, dalam pembelaan terhadap jemaat itu memang terwarisi juga kepada pribadi beliau itu. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Sebetulnya masih banyak sekali ini hal yang ingin saya gali di pada kesempatan ini. Tapi mungkin kita akan break dulu sebentar. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi. Pemirsa MTA yang beriman, baiklah kita break dulu sebentar dan tetaplah bersama kami di Dialog Spesial. The Divine Revelation Concerning the Muslim Oath. In the announcement of 20th of February 1886, the promised Messiah, peace be upon him, says, God the merciful, the noble, the high, the exalted, who has power to do all that he wills, glory be to him and exalted be his name, has vouchsafed to me the following revelation. I confer upon you a sign of my mercy according to what you have begged of me. So I have heard your entreaties and have honored your prayers with my acceptance through my mercy and made your journey a source of blessings for you. Therefore a sign of power, mercy, nearness is bestowed on you. A sign of grace and beneficence is awarded to you, and you are granted the key of success and victory. Peace on you, O victorious one. Thus did God speak, so that those who desire life may be rescued from the grip of death, and those who are buried in the graves may come out of them, and so that the superiority of Islam and the dignity of God's word may become manifest unto the people, and so that truth may arrive with all its blessings, and falsehood may flee with all its ills, and so that people may understand that I am the Lord of power, I do whatever I will, and so that they may believe that I am with you, and so that those who do not believe in God and deny and reject his religion and his book and his holy messenger Muhammad, the chosen one, sallallahu alaihi wasallam, may be confronted with a clear sign, and the way of the guilty ones may become manifest. Rejoice, therefore, that a handsome and pure boy will be bestowed on you. You will receive an unblemished youth who will be of your seed and will be of your progeny. A handsome and pure boy is coming as your guest. His name is Emmanuel and also Bashir. He has been invested with a spirit of holiness, and he is free from all impurity. He is the light of Allah. Blessed is he who comes from heaven. He will be accompanied by grace, which will arrive with him. He will be characterized with grandeur, greatness, and wealth. He will come into the world and will heal many of their disorders through his messianic qualities and through the blessings of the Spirit of holiness. He is the word of Allah, for Allah's mercy and honor have equipped him with the word of majesty. He will be extremely intelligent and perceptive and will be meek of heart and will be filled with secular and spiritual knowledge. He will convert 3 into 4. Of this the meaning is not clear. It is Monday, a blessed day, sun, delight of the heart, high-ranking, noble, a manifestation of the first and the last, a manifestation of the true and the high, as if Allah has descended from heaven. His advent will be greatly blessed and will be a source of manifestation of divine majesty. Behold, a light comes, anointed by God, with the perfume of his pleasure. We shall pour our spirit into him, and he will be sheltered under the shadow of God. He will grow rapidly in stature, and will be the means of procuring the release of those held in bondage. His fame will spread to the ends of the earth, and peoples will be blessed through him. He will then be raised to his spiritual station in heaven. This is a matter decreed.